Ada sebuah fakta menarik setelah MotoGP 2025 merampungkan 12 seri untuk jeda paruh pertama kejuaraan dunia. Jumlah bonus yang diraih Marc Marquez lebih dari cukup mengalahkan gaji 10 pembalap MotoGP 2025. Marc Marquez mendominasi kejuaraan dunia MotoGP 2025 dengan memimpin di tabel klasemen sementara. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mengumpulkan 381 poin, diikuti sang adik, Alex Marquez di posisi kedua, dan Francesco Bagnaia urutan ketiga. Jumlah poin Marc Marquez diraih berkat 8 kemenangan pada balapan utama dan 11 kali finish terdepan pada sprint race dari 12 seri MotoGP 2025. Diakini, rider berjuluk The Baby Alien ini tinggal menunggu waktu saja untuk menyegel gelar juara dunia MotoGP 2025. Beberapa sorotan menghiasi jeda paruh musim MotoGP 2025, baik itu dari dalam maupun luar lintasan. Tapi yang paling menarik atensi adalah besaran bonus Marc Marquez yang jumlahnya hingga detik ini mengalahkan gaji per musim 10 pembalap MotoGP 2025. Dirangkum dari laman Motosan, Marc Marquez bakal mendapatkan 150.000 euro atau 2,8 miliar rupiah setiap kali memenangkan main race. Selanjutnya, jika finish balapan utama di posisi kedua, pembalap pabrikan akan menerima 80.000 euro atau 1,5 miliar rupiah, dan setiap finish di posisi ketiga akan dibayar 40.000 euro 760 juta rupiah. Jika menang sprint race hari Sabtu akan mendapatkan 40.000 euro atau 760 juta rupiah. Seperti yang disinggung awal, MM93 telah mengumpulkan 8 kali kemenangan dan 11 kali sprint race, serta finish kedua dan ketiga pada balapan utama masing-masing sekali. Tribun News menjumlah bahwa bonus Marc Marquez yang diterima hingga seri ke-12 MotoGP 2025 mencapai 1.760.000 euro, atau sekitar 28,6 miliar rupiah. Itu terlepas dari besaran gaji pokok yang diterima Marc Marquez. Dirangkum dari laman Paddock GP, Marc Marquez memiliki gaji 9 juta euro atau sekitar 146 miliar rupiah. Kendati jumlah ini belum bisa menjadi patokan karena pembalap asal Spanyol tersebut juga memperoleh kompensasi dari sponsor. Singkirkan dulu besaran gaji pokok Marc Marquez. Sebab besaran bonus yang diterimanya hingga seri ke-12 saja, cukup untuk mengalahkan 10 gaji per musim pembalap MotoGP 2025. Berdasar data yang dirangkum dari laman Paddock GP, ini daftar pembalap MotoGP 2025 yang gaji per musimnya lebih sedikit dari bonus Marc Marquez di 12 seri awal. General Manager Ducati Lenovo, Gigi Dall'Igna, mengetahui spekulasi dan tuduhan yang tak berdasar ditujukan kepada pembalapnya, Marc Marquez. Motor Ducati Desmo Sedici GP25 disebut hanya untuk Marquez setelah penampilannya yang begitu dominan. Pasalnya dua rider Ducati lainnya yang sama-sama menggunakan motor versi terbaru harus terseok-seok mengalami kesulitan yang sama. Kesulitan bahkan turut dialami pembalap tim pabrikan itu sendiri yakni Francesco Bagnaia. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, juga merasakan hal yang serupa. Adapun Marquez berhasil melesat sendirian hingga sudah mencetak 5 kemenangan berturut-turut dengan raihan sapu bersih dalam sprint dan balapan panjang. Meski begitu, pencapaian Marquez justru membuat orang banyak bertanya-tanya. Apakah bakat alami atau motornya? Ducati bahkan disebut sudah bukan motor tak terkalahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi pujian utama diberikan kepada Marquez. Marquez mulai menjadi titik sentral dalam kekuatan Ducati pada MotoGP. Gigi Dall'Igna geram mendengar spekulasi yang tak berdasar tersebut. Dia sama sekali tak peduli dengan tuduhan atau pembicaraan miring mengenai timnya. Dengar, bagi saya, yang penting adalah menang. Setelah itu, saya tidak peduli dengan hal lain, kata Dall'Igna kepada media Spanyol AS.com dilansir via Corse di Moto.
Apa yang dia Marquez lakukan untuk bergabung dengan Ducati hanya dilakukan oleh sedikit atlet di olahraga manapun di dunia, jadi dia pantas dihormati, ujarnya. Menurutnya, Marquez pantas mendapatkan kehormatan di Ducati. Apalagi Marquez mencetak sejarah dengan menjadi pembalap Ducati pertama yang berhasil mencetak kemenangan dalam 5 seri balap beruntun. Kemenangan ke-8 musim ini dari 12 balapan, ke-70 secara keseluruhan, 5 kemenangan ganda beruntun di sprint dan Grand Prix, ucap dalinya lagi. Mark adalah pembalap Ducati pertama yang mencapai tonggak sejarah ini, setelah memenangkan semua kecuali 1 balapan sprint hari Sabtu. Supremasi ini melampaui kemenangan-kemenangan sederhana dan menunjukkan betapa hebatnya pekerjaan yang kami lakukan dalam simbiosis antara motor dan pembalap, yang membuat kami bangga, tutur insinyur Italia itu. Penghormatan yang pantas untuk kelas Mark yang luar biasa, dan, yang terpenting, cerdas. Ia selalu tahu bagaimana mengelola berbagai situasi dan kondisi balapan, baik dengan memimpin dari putaran pertama hingga terakhir dengan kendali penuh, seperti di Jerman, maupun dengan memulai dengan lebih hati-hati. Lalu mencapai kecepatan maksimum di pertengahan balapan, menjaga jarak aman dengan semua orang tanpa mengambil risiko. Gigi Dall'Igna sudah tak lagi meragukan kemampuan Marquez yang mampu mengatasi balapan dalam keadaan kering maupun basah. Mengoptimalkan setiap keadaan, baik kering maupun basah, ucapnya. Di saat-saat krusial untuk mengeluarkan yang terbaik dari motornya dan dari dirinya sendiri, menggabungkan kecerdikan dan naluri, memodulasi pengalaman seorang juara dan keinginan yang tak pernah habis untuk menang. Ya, seorang juara yang, justru karena ini, menunjukkan kerendahan hati dalam kesadaran harus terus tumbuh dan berkembang, ujar Dall'Igna. Carlo Pernat kembali buka suara, mengulas tuntas segala kejadian panas di Brno akhir pekan lalu. Dan tak perlu diragukan lagi, sosok utama dari drama MotoGP kali ini tak lain dan tak bukan adalah Marc Marquez. Apalagi, kejuaraan dunia kini memasuki jeda musim panas, dan di momen krusial ini Marquez tampil menggila. Di Brno, ia kembali menggondol 37 poin penuh. Pembalap Ducati Lenovo itu unjuk gigi dengan penampilan spektakuler, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama hari Minggu. Tapi tunggu dulu, pertunjukan luar biasa tak hanya datang dari Marquez. Ada Pedro Acosta dan Enea Bastianini yang tak mau kalah. Mereka berhasil membawa KTM melesat hingga naik podium, mencuri sorotan dengan aksi penuh kejutan. Di tengah gemuruh kompetisi, Carlo Pernat pun angkat bicara lewat GP1, membagikan analisanya dengan gaya khas yang selalu tajam. Di sini, bersama Marquez, kita sedang memburu sejarah, seru Pernat. Ini sudah 5 kali berturut-turut dia menyapu bersih kemenangan. Sebuah prestasi luar biasa yang dulu juga pernah ia capai bersama Honda. Buat saya, semakin terlihat jelas. Ketika Gigi Dall'Igna membawa Marquez ke Ducati, itu adalah langkah visioner. Gerakan besar untuk kembali merebut mahkota dunia. Tapi meski mengkilap di atas kertas, realitanya tidak semudah itu. Motor ini bukan mesin ajaib, lanjutnya. Bahkan Marquez pun, sesekali, secara halus mengakui bahwa YP25 ini sulit banget buat disettle. Dan masalah itu bukan hanya milik Marc. Fabio Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia pun ikut terjebak dalam labirin teknis. Di Gia seolah kehilangan arah, bagai tak memahami motornya sendiri. Tapi hanya Marquez, dengan kelas dunia yang ia punya, yang bisa menari di atas semua masalah itu. Lalu, Pernat menegaskan, yang pasti, Gigi Dall'Igna tidak akan tinggal diam. Ia bukan tipe yang mau mengalah begitu saja dari rival. Saya yakin, mereka akan datang dengan sesuatu yang baru. Tapi jujur saja, tahun ini berat. Marquez kini menjelma jadi penyelamat Ducati. Ya, mungkin kata penyelamat
Terdengar dramatis. Aku pernah sambil tertawa kecil. Tapi kenyataannya, dialah yang menjaga Ducati tetap di barisan depan. Lihat saja klasemen. 3 Ducati memimpin. Bezzecchi pun mulai merangkak ke atas. Dari sisi konstruktor, ini bukan lagi sekadar kejuaraan, ini sudah seperti Piala Ducati. Gap poinnya terlalu besar untuk menyebut ajang ini sebagai pertarungan yang seimbang. Yamaha dan Honda mulai menggeliat, terbantu oleh konsesi, tapi perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak yang bisa terjadi, pungkas Pernat, tapi satu hal pasti, dengan Marquez, segalanya jadi mungkin. Marc Marquez memenangi MotoGP Ceko 2025 meski sempat terancam keberadaan Marco Bezzecchi dan diganggu masalah tekanan ban lagi. Balapan MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu malam waktu Indonesia, dibuka dengan lesatan Bezzecchi yang sempat mengasapi Marc Marquez untuk merebut posisi nomor 1. Memasuki lap ke-7, Marquez mulai melawan dengan merebut posisi terdepan. Adapun Francesco Bagnaia yang start dari pole position melorot ke posisi keempat. Sejumlah crash mulai terjadi di awal paruh pertama balapan ini dengan tumbangnya Alex Marquez yang ikut menyeret Joan Mir. Ini menjadi kesekian kalinya Mir terseret dalam kecelakaan pembalap lain, membuat nasibnya sepanjang musim ini sudah dihiasi 8 kali gagal finish. Fabio Quartararo dan Jorge Martin tertahan di barisan tengah di posisi ke-6 dan ke-7. Bagnaia masih terus mencoba untuk mendekatkan diri untuk peluang podium. Namun harapannya masih sulit terwujud karena gap waktu dengan Acosta yang berada di depannya cukup jauh, 0,8 detik. Di posisi 10 besar Aprilia dan KTM cukup bersinar mengganggu dominasi Ducati. Selain Bes, masih ada Raul Fernandez dan Martin dari kubu pabrikan Noale. Adapun KTM, memiliki Acosta dan Brad Binder. Sebetulnya ada Enea Bastianini apabila dia mengalami crash di lap ke-7 di tikungan 3. Tidak ada yang bisa mencegah roket Desmosedici P25 yang dipacu Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu semakin dominan memimpin bahkan sampai unggul 2,4 detik di depan Bezzecchi. Ancaman sempat datang untuk Marquez saat menyisakan 3 putaran lagi akibat masalah tekanan ban. Marquez kembali memainkan strategi dengan sempat melambat untuk mendapatkan suhu ban yang tepat agar tekanan ban normal kembali. Taktik si alien berhasil. Dia tidak kehilangan tempat meski sempat kehilangan beberapa detik. Marc Marquez menang, disusul Marco Bezzecchi podium runner-up dan Acosta menghuni tempat ketiga. Marquez menjadi pembalap Ducati pertama yang menang 5 seri MotoGP secara beruntun. Pembalap Ducati, Marc Marquez, belum terbendung untuk mendapatkan kemenangan pada sesi sprint race MotoGP Ceko 2025. Sesi sprint race MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno, Republik Ceska pada Sabtu malam waktu Indonesia ditutup dengan hasil manis Marc Marquez. Rider Spanyol itu memanfaatkan posisinya sebagai pole sitter untuk meraih kemenangan dalam waktu 19 menit 5,883 detik.
Dia unggul 0,7 detik atas rider KTM Pedro Acosta dan Enea Bastianini dari KTM Tech3. Bagnaia langsung menunjukkan start yang solid saat mengawali balapan selama 10 lap ini sebelum mendapatkan tekanan dari rekannya Marquez di tikungan 3. Rider berjuluk Baby Alien itu langsung merebut posisi terdepan. Aksi overtake juga dilakukan Acosta di main straight untuk menyalip Quartararo di tempat ketiga. Lap kedua, yellow flag berkibar saat rider Yamaha Augusto Fernandez kehilangan keseimbangan dan menyeret Takaaki Nakagami dari LCR Honda. Masih di lap yang sama, Quartararo sempat mendapatkan kontak usai diseruduk Bezzecchi. Beruntung tidak ada yang terjatuh dari insiden itu. Kembali ke barisan depan, Marquez mulai menjauh dari kejaran Bagnaia yang menguntitnya di urutan kedua dengan gap 0,606 detik pada lap ketiga. Sementara itu, rider Gresini Racing, Alex Marquez harus kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-18 usai start yang kurang mumpuni. Duel sengit terjadi antara Quartararo yang mempertahankan posisinya di tempat keempat melawan Enea Bastianini dari Red Bull KTM Tech3. Memasuki lap keempat, gap antara Marquez dan Bagnaia sudah mencapai 1,003 detik dengan hadirnya Acosta yang kian mendekat. Dan benar saja, El Tiburon mampu memberikan mimpi buruk kepada Bagnaia yang mendadak kehilangan kecepatannya sehingga harus kehilangan posisi kedua. Murid kebanggaan Valentino Rossi itu tampak seperti tidak nyaman dengan motornya sendiri sebelum disalip oleh Bastianini dan Quartararo. Memasuki lap keempat, bendera kuning kembali berkibar di sektor 4 tatkala andalan satu-satunya VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio crash. Marquez juga menunjukkan gestur yang sama dengan Bagnaia yang menoleh di tikungan 5 sehingga posisinya direbut oleh Acosta. Sprint race menyisakan 4 lap terakhir. Rider berusia 32 tahun itu mencoba untuk merebut lagi posisinya dari Acosta dengan gap 0,208 detik. Menurut laporan langsung dari Crashnet, Bagnaia dan Marquez merasakan adanya tekanan ban di motor Ducati mereka. 2 lap tersisa, Marquez menunjukkan kapasitasnya dengan menyalip kembali Acosta untuk menduduki urutan terdepan. Memasuki lap terakhir, Marquez kian menjauh dari Acosta dengan jarak 0,487 detik. Sedangkan Bastianini mati-matian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Bagnaia, dia harus puas mengakhiri balapan mini ini di tempat ketujuh usai disalip Raul Fernandez dari Trackhouse MotoGP Team. Keputusan Ducati untuk mendatangkan Marc Marquez dinilai telah merusak keseimbangan dalam peta persaingan MotoGP 2025. Dominasi yang sulit terbendung ditunjukkan Marquez setidaknya hingga gelaran MotoGP Ceko 2025 di sirkuit Brno pada akhir pekan ini. Pembalap berjuluk Baby Alien itu melejit di atas motor Desmosedici GP25 melalui 9 podium dengan 7 kemenangan dari 11 seri. Rekor Marquez semakin gila jika menilik untuk hasil pada sesi sprint race di mana dia nyaris selalu mampu mendapatkan kemenangan. Ya, dia hanya 1 kali gagal memijakkan kaki di podium tertinggi dalam sesi balapan mini tersebut saat membalap di sirkuit Silverstone, Inggris. Melihat peraih 8 gelar juara dunia itu yang sulit dihentikan membuat banyak pihak merasa titel kampiun musim ini akan mudah didapatkan. Hal itu juga yang ada dalam benak Carlo Pernat tatkala menyaksikan Marquez menggoreskan kemenangan demi kemenangan lagi pada MotoGP 2025. Di mata pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut, Marquez bahkan bisa mengamankan gelar juara dunia musim ini lebih cepat. Proyeksi tersebut akan terjadi jika tidak ada halangan yang mengadang rekan setim Francesco Bagnaia itu seperti cedera. Jika diproyeksikan, kejuaraan dunia bisa berakhir di Australia, dengan 4 seri tersisa, kata Pernat, dilansir dari laman Motosan. Itu akan menjadi rekor tersendiri, seperti yang saya katakan terakhir kali, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Pernat juga tak segan memberikan sebuah sindiran kepada Luigi, Gigi,
dalihnya selaku General Manager Ducati Corse. Pasalnya, keputusan Gigi untuk mendatangkan Marquez ke timnya dinilai telah merusak keseimbangan persaingan di kelas utama MotoGP.